riset adalah kewajiban. Saya tidak akan melakukan hal lain sebelum ada riset. Apalagi karya kita mau dinikmati orang Betul. se-Indonesia. Karena udah dari riset aja masih ada aja salahnya. Itu dia. Animpiade Animation for All. Tapi saya paling tidak pengen cerita dulu yang serial itu kemarin. Iya. Disitulah Mas Eki kemudian terus terang kan artinya dari penulis cerita, Ya, apakah menjadi produser dulu ataukah menjadi sutradara dulu? jadi sutradara dulu. Oh, sutradara dulu. Ya. Gimana Anda mungkin? Anda nggak ngerti animasi kok kemudian jadi sutradara animasi? Ampun, Pak Dosen. Karena kekosongan pemerintahan. Karena sebenarnya saya melihat itu karena kita belum punya sutradara animasi. Jadi apa yang sudah saya buat secara naskah gitu ya. Ada sih, cuma punya orang lain. Iya. Kalau bicara saya ASC, saya udah nulis, lihat jadinya salah nih. Karena kok gini ya? Harusnya Haji Udin nggak gini loh. Kok gini ya? Kok gitu ya gitu loh. Kemudian makanya pelan-pelan saya izin sama sana, saya boleh ngawal sampai editing nggak? Artinya dari proses stilometik saya ikut. Oke. Saya ikut QC. Emang itu harusnya elu. Oh siap. Lanjut, duduk sama kita. Kurang ini, kurang itu. Shotnya pindahin, geser lagi. Crop dikit deh. Stilometik nih masih stilometik. Begitu masuk layout, Mas saya boleh ikut layout juga. Ya lu cek lah semuanya. Oke, cek lagi dari situ. Oh, saya nemu kekurangan. Saya belajar di situ. Oh, ternyata ya. Kemudian saya menyimpulkan bahwa syutingnya animasi itu di layout. Ngatur lensa, blocking dan sebagainya tadi itu. Oke, ya udah. Terus berjalan sampai episode sekian ratus di awal, ya jadi sutradaranya lah. Gitu. Walaupun nama saya tetap nggak keluar ya sebagai sutradara, karena saya tetap sebagai karena secara struktur waktu MD Animation dulu itu kan saya pimpinan kreatifnya. Nah, sutradara itu di dalam. Di dalam itu dalam divisi kreatif ya, itu. Karena bisa berganti-ganti. Siapapun kan bisa menjadi semua QC akhirnya saya kan. Jadi, disitulah bagaimana kalau untuk menjadi seorang sutradara harus ngerti semuanya. Paling tidak general. Karena dia general, dia juga harus ngerti lighting, dia harus ngerti sound, dia harus ngerti kamera, sinematografi dan semua termasuk ceritanya bagaimana. Karena biasanya saya selalu mengatakan bahwa dalam konsep pembuatan animasi itu harus ada namanya director treatment. Betul. Saya bikin director treatment. Oke, bisa dijelaskan itu, Mas. Bahasanya adalah kalau di naskah itu misalnya Adit bersepeda dengan ngebut bersama Denis. Denis ketakutan sambil memegang pundak Adit. Tiba-tiba di tengah jalan berpapasan dengan Jarwo. Pecah berapa shot? Mau jadi 1, mau 5, 15, 23, 71 bisa. Kalau saya ya udah dari tadinya Adit bersepeda, saya mau ambil biasanya dari lebar dulu. Oke, sebentar. Pada saat itu scene itu katakanlah gitu ya. di situ itu kan kemudian ditentukan dulu tidak durasinya. Artinya apakah durasi itu ditentukan oleh nanti mau berapa berapa shot di sini atau di situ sudah ditentukan katakanlah ini butuh cuma 5 detik saja atau 7 detik saja. Kalau biasanya gini, kalau saya patokan durasi itu adalah dari naskahnya. Ya. Karena ketika bicara ini satu seriesnya di Coba Jarwo adalah 7 menit, maka naskah tidak boleh lebih dari 6 halaman. Ya, itu kalau hitungan kasarnya gitu lah. Ya, hitungan sebagai penulis cerita biasanya sudah 1 halaman 1 menit. 1 halaman 1 menit itu pegangan kita. Itu belum pakai slow motion. Gitu ya. Ya itu. Tapi itu jadi patokan saya. Benar. Artinya ini episode ini berapa halaman? Karena kelihatannya dari film. Ya itu dia. Episode ini berapa halaman? Saya lihat, ini 5 halaman. Berarti saya bermain banyak shot. Ya. Kalau udah 6 halaman, berarti 5 shot aja cukup. Gitu. Dari Adit yang bersepeda saya ambil lebarnya dulu, wide angle-nya, wide shot-nya, kemudian kasih shot 2-nya, Adit mengayuh, shot 3-nya Denis yang pegang bahu, medium shot, Adit, ya ceplos lagi, pelan-pelan Dit, katu, 2 shot sama Adit, shot ketiga, tenang aja Den, pegangan aja yang kuat, katu, shot kelimanya, Jarwo datang. Wah ini bocah ini, bikin. Kasih lagi lebar wide shot lagi, biar dapat geografisnya. Iya, geografis antara posisi Adit sama posisi Jarwo. Katu lagi, marah lagi ke Adit bisa, itu udah 7 shot. Anda tahu kan sekarang
bagaimana proses untuk membuat seperti itu. Karena bisa jadi kalau itu tadi artinya untuk penentuan kata durasi itu tadi Iya. apalagi kalau animasi itu visual yang bicara. Yes. Berarti kan harus mengeksplor bener-bener itu. Itu luar biasa. Itulah penulis cerita, penulis animasi. Betul, nggak cuma sekedar hanya membuat seperti apa, tetapi harus bisa mendeskripsikan. Iya. 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 Apakah pada saat Mas Eki tadi membuat cerita, itu juga ada tim untuk membuat skenarionya? Atau itu sudah menjadi satu? Enggak, saya dulu ketika awal dari 2012 saya masih sendirian. Jadi semua total sampai ke skenario, bahkan semua sampai storyline, nyari sampai nama Arpit, Sopo, Caro sampai storyline itu masih saya sendirian. 2012, 2013 sampai menjelang tayang 2014. Karena tayangnya 2014 akhirnya. Itu baru mulai ada 1-2 tim personel tim yang lain ikut gitu. karena iso think tank untuk Karena saya kan nggak bisa gambar, Mas. Belas nggak bisa gambar. Biasa. Anak saya itu sampai nanya, Mas, beneran dia sampai nanya. Karena dia selalu sering minta saya, bah gambarin aku pesawat tuh. Bang, abang nggak bisa gambar, bang. Adiknya si Ikra gitu, bah gambarin aku buruh. Aduh, nggak bisa, maaf ya. Gitu. Suatu hari dia ngeliat kartu nama saya, Creative Head. Terus katanya dia, emang abang bisa gambar? Enggak, kok kreatif? Saya nggak bisa gambar, mulai bergabunglah tim kreatif. Jadilah tim kreatif, ada visual design, ada story design, ada riset. Karena saya harus ada riset. Nah, itu dia catat. Saya harus riset. Saya tidak akan bergerak sebelum ada data riset. Bagaimana kondisi demografi bangsa ini? Lagi-lagi terserah lah kalau mau dianggap terlalu besar, tapi itulah yang saya lakukan. Tapi memang itu perlu, Mas. Oh, iya. Karena kemarin pada saat kita juga di Rakernas, itu sekarang kita punya satu tim riset. Oh iya, iya. Jadi apalagi itu untuk keseluruhan ya, apalagi untuk dalam cerita ini perlu kan? Karena itu sudah jadi SOP pribadi saya juga sejak dulu. Ketika nulis OP, ya waktu itu berhubung saya pernah jadi OP, jadi saya udah pernah jadi tahu Rosal jadi OP di kongkong corona ini aku tahu banget. Pun aku begitu, tetap aku riset lagi. Bener RCTI ini tuh, modeling ini, wongi kok ngono, nek di kongkong, tuh kunen nang kono gitu. Itu pribadi pun saya melakukan apalagi secara teamwork. Riset adalah kewajiban. Saya tidak akan melakukan hal lain sebelum ada riset. Apalagi karya kita mau dinikmati orang se-Indonesia. Karena udah ada riset aja masih ada aja salahnya. Itu dia. Nek ora riset itu ngawang-ngawang ini. Iya. Itu cerita lain lagi ketika kita melakukan riset yang lebih detail ketika the movie-nya gitu. Nanti itu cerita sama itu Mas juga. Benny. Itu risetnya benar-benar kita jalanin menyusuri titiknya sesuai dengan ceritanya. Ini dari sini kemana, dari sini kemana, itu kita jalan. Darat. Ya itu nanti cerita yang lain. Memang benar riset tadi ya untuk diperhatikan itu. Karena nggak apa-apa kita maju mundur, tapi Anda harus bisa melihat secara keseluruhan itu bagaimana proses produksinya, karena memang ini sesuatu yang baru. Film animasi, apalagi yang the movie, artinya yang di layar lebar, Anda bisa hitung dengan jari, cuma satu jari kok. Yang saat ini bisa dihitung dengan jari, entah itu 2D atau 3D. Saya harapkan juga nanti teman-teman akhirnya bisa mengeksplor seperti apa sih, dan ini bisa menjadi referensi. Jadi itu semuanya kan harus dibedah gitu. Artinya seberapa pentingnya itu, karena bukan apa-apa. Kadang-kadang mereka begitu mendapatkan pekerjaan animasi itu sudah langsung oke, bisa saya lakukan sekian menit, sekian hari selesai, atau paling nggak dengan duit sekian, katalah ternyata begitu duitnya kecil ternyata kerjaannya gede, atau udah terlanjur gede ternyata memang kecil gitu. Nah, ini yang mungkin kan perlu harus ada semacam director team, jangan langsung tiba-tiba langsung oke saja, karena di animasi memang kan ada satu yang khusus. Bahkan tadi saya secara tidak langsung Mas Eki menceritakan bahwa proses Adi dan Sopo Jarwo mulai dari awal 2012 baru tayang 2014. Jadi ada 2 tahun untuk persiapan, termasuk untuk proses produksinya itu. 2 tahun itu per bulannya 2 tahun itu 1 bulan. 1 bulan itu 1 M. Artinya itu termasuk dengan peralatan semuanya. Nah. Dalam perjalanannya di 2012 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April 2013 itu di luar investasi alat. Di luar investasi alat 1 M. Dan waktu itu yang memproduksi Adi dan Sopo Jarwo serial, ya kan saya sebut serial, itu 300 orang.
Dan baru tayang 2014. Baru tayang 2014. Tetapi itu pada saat 2012 kemudian mulai produksi tahun, artinya setelah 13. ini, artinya premis sudah karakter desain semuanya udah siap, modeling semua udah siap. 13 pertengahan menjelang akhir. Pada saat ditayangkan pada saat 2014 itu sudah siap berapa episode paling tidak pada waktu itu? Ini tadi saya mau ngomong gitu. Ayo, Mas. Jadi dipaksa. Memang kita harus dipaksa. Dua. Pada saat itu 2 tayang. kali 7 menit. Jadi cuma baru punya 14 menit. Jadi saya gini. Tapi emang ya. Ini karakter bangsa juga. Benar. Ada yang Kita, bilang saya pengen Anda baru tahu kan sekarang. Kayak gini wong Indonesia gitu, nerak dipaksa kira bakal melaku gitu ya. Ibaratnya kalau ada udahlah, kalau nggak maksain diri kredit keptong itu nggak bakal punya rumah gitu ya. Iya, itu udah mitos nggak apa mindset. Tapi saya membuktikan di situ. Jadi Pak Maros waktu itu udah ngoyak-ngoyak sama Mas Danu, ayo dong kapan ini ISC ready, I'm very excited gitu ya. Bentar dulu deh Pak, kita lagi nyiapin dulu biar 1 season apa dulu. Waktu itu saya sama Mas Danu juga bilang, Pak, paling enggak ini kita punya 13 aja dulu buat 1 season gitu ya, 13 kali 7 menit waktu itu. Iya oke. Ya. Ternyata tiba-tiba suruh tayang. Tolong disiapin ya 7 menit pertama. Buat apa? Buat tes airing. Bahasanya itu. Tes airing ya, tes tayang ya gitu ya. Oh gitu. Buat apa? Ya nanti kita lihat responnya, kalau bagus kita siapin lah semuanya gitu. Ya oke lah, pede loh, bismillah, cereng sampai kita bikin beli pizza bareng, wah perdana nih tayang 2, wah alhamdulillah, baru selesai 7 menitnya, wah, selamat, bismillah, alhamdulillah ya. Teka meneh, besok episode 2-nya ya. Wah baru punya 2. Besoknya lagi, episode 3-nya mana? Belum jadi. Anda tahu sekarang ya? Iya, ternyata. Tapi dari situ akhirnya kita terpacu untuk ya terus berproduksi terus, yang tadinya sebulan 1, 2 bulan 1. Tapi kemudian kita akhirnya nemu pola produksi, akhirnya bisa sebulan bisa 4 sampai. Sebulan bisa 4, artinya seminggu sekali bisa tayang untuk bisa mengejar itu ya. Tapi istilahnya udah sangkuriang gitu ya. Oh, Bandung Bondowoso. Untung nenek moyang kita bikin Candi Prambanan 1 malam. Iya gitu. Ya mungkin kalau nggak dipaksa gitu kita juga terlalu terlena, dan itu juga nggak bagus lah ya. Artinya secara bisnis, secara profesionalisme dan komitmen kerjanya kita jadi terlena, karena mungkin kalau nggak ada deadline gitu sampai naik dewe dong. Itu gitu. dia. Karena apa? Kan itu udah habisin waktu 2 tahun, 2012, 2013 sampai. Iya, orang tentunya investor atau paling yang punya duit kan duitnya kapan balik? Ya harus dipaksa, dan ya udah kita jalan ya. Dan secara di dunia animasi saya selalu ingatkan bahwa kalau begitu Anda masuk di dunia animasi seperti tadi, kita cuma hidup dengan 2 hal, pipeline sama deadline. Ya, biasa. Tapi ini mengasihkan. Iya, kan setelah itu, iya. Oke, sekarang Anda bisa ngomong gitu. Pada waktu dulu Anda nggak bisa ngomong mengasihkan. Saya sudah mengalami itu. Apakah saya akan melanjutkannya? Itu 2000 pertama. Sempat terpikir ya. Tapi oke lah, ini tantangan saya harus jawab, saya harus jalanin. Ya. Dan ternyata bisa gitu ya. Artinya bisa sampai dan proses terus. Sampai hari ini sampai proses. Saya sama teman-teman berproses itu tidak pernah berhenti. Nonton animasi.